Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para pemirsa SKI TV yang berbahagia, beberapa hari yang lalu saya terlibat diskusi dengan beberapa teman di WhatsApp grup berbicara tentang kejujuran, dan beberapa teman mengatakan bahwa sebenarnya kejujuran itu tidak perlu dibicarakan. Yang sangat penting adalah pelaksanaannya. Baik saudara pemirsa, kali ini saya ingin membahas tentang kejujuran itu kembali, karena menurut saya kejujuran itu harus dibicarakan. Karena saya bisa pastikan bahwa semakin banyak kita bicarakan, maka kuantitas kata jujur di dalam otak itu semakin banyak memenuhi pemikiran, memenuhi otak kita, sehingga dalam pelaksanaan keseharian kita, maka tindakan kejujuran bisa hadir. Perbendaharaan kata-kata jujur di dalam otak kita akan semakin banyak. Namun saudara, sebelum lanjut dalam pembicaraan saya ini tentang kejujuran, saya ingin berpantun lebih dulu. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa harus bertanya, buat apa berilmu tinggi kalau tak jujur tiada gunanya. Baik saudara, ternyata berbohong tidak hanya memiliki dampak sosial, namun juga mempengaruhi kondisi kesehatan. Peneliti menghubungkan kebiasaan berbohong dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan juga risiko kanker, serta obesitas. Selain itu, berbohong juga dapat menurunkan kualitas hubungan interpersonal dan kepuasan kerja. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan meningkatnya stres pada seseorang yang saat melakukan ketika dia berbohong. Ada beban emosional dan fisik yang dirasakan seorang pembohong. Apalagi berbohong seringkali harus diikuti dengan kebohongan berikutnya. Pemirsa SKI TV yang berbahagia, sebuah studi lain menguatkan hal tersebut. Disebutkan bahwa seorang yang berusaha berkata jujur memiliki hubungan yang lebih baik dan makin sedikit mengalami gangguan kesehatan. Rupanya, perbaikan dalam hubungan dapat meningkatkan kondisi kesehatan. Saudara, Anita Kelly, seorang profesor psikologi di Universitas Notre Dame, Indiana, menghabiskan 10 minggu melacak kesehatan 110 orang dewasa. Dia meminta setengah dari mereka untuk berhenti berbohong selama masa studi. Setengah lainnya tidak diberi instruksi khusus. Mereka hanya diminta untuk melaporkan jumlah kebohongan yang mereka katakan setiap minggu. Selain mengambil tes pendeteksi kebohongan setiap minggu, para peserta mengisi kuesioner tentang kesehatan fisik dan mental mereka, serta kualitas hubungan mereka. Ketika mereka mengatakan lebih banyak kebohongan, kesehatan mereka turun. Dan ketika mereka mengatakan yang sebenarnya, maka tingkat kesehatan membaik.
Berbohong diduga memicu pelepasan hormon stres, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Stres mengurangi jumlah sel darah putih, penangkal infeksi tubuh, dan selama bertahun-tahun dapat berkontribusi pada nyeri punggung bagian bawah, sakit kepala tegang, dan detak jantung yang cepat, masalah menstruasi, dan bahkan infertilitas. Kejujuran memang tidak selalu menyenangkan. Namun, mengatakan atau mendengar kebohongan justru lebih menyakitkan. Ungkapan hal itu sebenarnya sambil mengupayakan jalan keluar. Sedapat mungkin hindari berkata bohong untuk kondisi kesehatan dan hubungan sosial yang lebih baik. Katsumatsu Hibiono, pria dari Jepang yang juga sempat tenar berkat buah kejujurannya. Rasanya kalau beli rumah dapat uang sekitar 95 juta itu bonus. Tapi ini Katsumatsu Hibiono menemukan uang di kotak di mana jalur listrik untuk TV ada kotak, kemudian menemukan uang di situ. Ada uang di situ. Setelah dia buka kotak itu, isinya uang. Tapi akhirnya uang itu dilaporkan ke polisi dan dikembalikan. Menurut Katsumatsu, dia memang membeli rumah. Dia membeli rumah itu. Tapi dalam perjanjian tidak ada bonus uang. Apakah dari kita ada yang bisa mencontoh orang Jepang itu? Ada juga contoh lain saya ingin sampaikan. Billy Ray Harris, pria asal Amerika Serikat. Ini adalah pengemis. Billy ini adalah seorang pengemis dan tunawisma. Ini Billy Ray ini sempat menjadi buah bibir di Amerika. Harris tidak sengaja dapat cincin berlian yang didapat waktu dia mengemis. Cincin itu milik Sarah Darling. Sarah Darling ini ketika dia memberikan koin kepada si Haris, cincinnya jatuh ke tempat di mana Haris menerima. Awalnya Sarah ini tidak sadar kalau cincinnya hilang. Awalnya, tapi lama-lama dia ketahui bahwa cincinnya hilang. Dan dia ini berlian, tidak main-main. Beruntungnya cincin itu disimpan oleh orang yang jujur. Si Hari tadi. Cincin itu dikembalikan. Waktu Sarah datang bertanya ke Haris setelah beberapa hari. Berkat kejujurannya ini, Sarah berterima kasih dengan cara penggalangan dana yang berhasil terkumpul 1,1 miliar. Lebih 1 miliar, saudara. Setelah 90 hari melakukan kampanye tentang keberadaan Haris. Apakah ada pendengar seperti sifatnya Billy Ray Harris? Itu terpulang kepada kita semua. Baik saudara, para pemirsa SKTV, kejujuran merupakan jalan lurus dan penuh keselamatan dari asap di akhirat. Bahkan tidak hanya untuk bersikap jujur, Allah juga memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur
Dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang siddiqin. Bersama dengan orang yang jujur diharapkan akan membuat kita untuk terbiasa menjaga kejujuran juga dalam diri kita. Kebalikan dari sifat jujur, saudara, adalah sifat khianat atau pembohong. Sifat ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Hal ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki thalathun idza haddasa kasaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tuminahana. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Saudara pemirsa, kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran. Dan segala sesuatu yang hak di muka bumi, Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam agama Islam terdapat beberapa macam sifat jujur yang dibedakan berdasarkan penerapan sifat jujur tersebut. Jujur dalam niat atau kehendak, artinya seorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah. Jujur dalam ucapan, yaitu seorang yang berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui atau terima. Kedua, jujur dalam perbuatan, yaitu seorang yang beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada di dalam batin. Kemudian jujur dalam janji, artinya dia selalu menepati janji yang telah diucapkan kepada manusia. Dia hanya mengucapkan janji yang dia tahu bisa dia tepati. Kemudian ada jujur sesuai kenyataan, yang berarti dia menerapkan kejujuran pada segala hal yang dia alami di hidupnya. Banyak lagi manfaat berbuat jujur yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang jujur. Yang pertama pasti masuk surga. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berbuat jujur. Sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan ke surga. Dan senantiasa seorang berbuat jujur dan menjaga kejujurannya hingga ditulis di sisi Allah sebagai as-siddiq, orang jujur. Janji Allah juga mengatakan bahwa orang jujur itu dekat dengan para nabi. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan sama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian juga manfaat itu kejujuran membuat hati tenang, seperti saya terangkan di awal. Selanjutnya juga bisa mendatangkan berkah. Dalam hadis riwayat Bukhari
Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli, pilihan sebelum mereka berdua berpisah. Memiliki pilihan sebelum mereka berdua berpisah. Jika berdua berkata jujur dan menjelaskan kekurangannya terhadap barang yang dijual, maka dia diberkahi jual beli mereka. Dan jika berdua menyembunyikan kekurangan dan berbohong, maka dihapus keberkahan jual beli mereka berdua. Demikianlah para pemirsa SKI TV yang berbahagia, dalam pembahasan yang kejujuran ini. Sebelum saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Raga mati, badan terkubur, gundukan tanah jadi tergali. Hendaklah jadi hamba yang jujur, jangan harap imbalan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi